Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam. Sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia luar biasa yang atas izin Allah mampu mengubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan nur, yang penuh dengan cahaya Islam. Seorang nabi yang tidak hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum saja. Jikalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum saja. Contoh, Nabi Hud itu diutus kepada kaumnya. Nama kaumnya kaum Ad. Nabi Lut diutus untuk kaumnya yang bernama kaum Sodom. Kaum Nabi Lut itu kaumnya adalah kaum yang pertama kali melakukan dosa besar, yakni hubungan sesama jenis, homo lesbi. Nama kaumnya kaum Sodom. Maka sekarang perilakunya disebut dengan dari nama kaumnya Nabi Lut. Nabi Musa diutus untuk kaumnya, yakni kaum Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad, Nabi kita, tidak hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum saja, melainkan diutus oleh Allah untuk semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah nabi kita itu diutus kecuali untuk kaffatan linnas, semua manusia, basyira sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira sekaligus pula sebagai pemberi peringatan. Oleh karenanya penting buat kita mempelajari kemudian bagaimana Nabi itu hidup, dan Nabi itu suri tauladan yang wajib untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu yang Allah sayangi, Nabi Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Yang berpendapat Nabi kaya, acungkan tangan. Yang berpendapat Nabi miskin, acungkan tangan. Baik, Nabi dilahirkan dalam keadaan kaya atau miskin? Nah, yang jelas beliau yatim, ya. Ayahnya Abdullah sudah wafat terlebih dahulu sebelum beliau dilahirkan. Hanya punya ibu. Siapa nama ibunya? Aminah binti Wahab. Nabi usia 6 tahun, ibundanya Aminah pun wafat, sehingga beliau jadi yatim piatu di usia yang masih sangat belia, masih 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh siapa lagi? Sebelum paman, kakeknya Nabi, simbahnya Nabi, datuknya Nabi. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama aslinya? Abdul Muthalib nama panggilan. Nama aslinya adalah Syaibah. Sinten Bu? Syaibah. Jadi ya, Nabi itu punya buyut. Nama buyutnya Nabi adalah Hashim. Hashim ini suka berpergian, suka merantau, suka berdagang. Satu ketika ya
Mbah Hashim ini berpergian sampai kemudian beliau singgah di Yathrib dan akhirnya meninggal. Nah, tapi sebelum meninggal sempat punya anak. Nama anaknya adalah Syaibah. Mbah Muthalib itu punya adik di Mekah. Namanya bukan Mbah Muthalib, Mbah Hashim ya, punya adik di Mekah namanya Muthalib. Muthalib mendengar saudaranya meninggal, Hashim, sedih hatinya, tapi dia mendengar bahwa Hashim sempat punya anak namanya Syaibah. Maka dia berazam mencari keponakannya ini untuk dijemput pulang ke kampung halamannya. Dicari, ketemu sama keponakannya, tangis-tangisan, ternyata masih punya adik bapak saya ini. Akhirnya kemudian diajak pulang ke kampung halamannya di Mekah. Muthalib berangkat dari Mekah pulang kembali. Sebelum berangkat tidak bawa anak, kok pulangnya bawa anak. Berarti orang-orang Mekah berkesimpulan, berarti Muthalib di jalan habis beli budak, habis beli anak. Maka beliau disebut dengan sebutan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu artinya budaknya Muthalib, padahal bukan budaknya ya, tapi keponakannya. Tapi sudah terlanjur ya, sebutan itu melekat dalam diri seorang Syaibah, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Berapa tahun diasuh oleh simbahnya? 2 tahun. Nabi usia 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh siapa? Paman. Tapi dalam bahasa Jawa bukan paklik nggih, tapi pakdi. Apa bedanya paklik dan pakdi? Kalau paklik itu bapak cilik, kalau pakdi itu bapak gede. Apa bedanya? Kalau paklik itu adiknya bapak, kalau pakdi kakaknya bapak. Ya, Nabi itu tidak punya paklik, Nabi punyanya pakdi. Jadi Abdul Muthalib itu punya 10 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Haris, sampai yang nomor 10 namanya Abdullah. Jadi pernah bernazar beliau, kalau aku punya 10 orang anak laki-laki, maka akan aku sembelih satu di antara mereka, dikorbankan untuk berhala. Jadi beliau pernah bersumpah seperti itu, saking mulianya punya banyak anak laki-laki di masa jahiliyah. Nah ternyata betul, dikaruniai 10 orang anak laki-laki sampai namanya Abdullah lahir. Ketika Abdullah lahir, bukannya senang malah sedih. Kenapa? Ingat janjinya dulu ya, kalau punya 10 anak laki-laki diapakan Bu? Dikorbankan satu di antara mereka untuk berhala. Maka Masya Allah, dikerjakanlah itu niatnya. Tapi siapa yang mau dikorbankan? Kan punya 10 anak laki-laki. Sesuai dengan adat kebiasaan orang Arab ketika itu, kalau mereka mau mengambil keputusan penting, mereka mengundi nasib dengan anak panah ya. Maka ke-10 nama anaknya itu ditulis di anak panah, di ujung-ujung anak panahnya itu, kemudian diundi. Nanti yang keluar namanya yang disembelih dia. Diundi. Ketika keluar, siapa yang keluar Bu? Nama Abdullah, ayahnya Nabi, anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Diulang lagi Abdullah lagi. Masya Allah. Sampai akhirnya ketika mau menyembelih Abdullah, dinasehati oleh kaumnya, Abdul Muthalib, Anda ini seorang pemimpin Quraisy, pemimpin masyarakat. Kami khawatir kalau kemudian kamu melakukan hal semacam ini akan ditiru oleh kaum Quraisy yang lain. Singkat cerita, Abdullah digantikan dengan menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti nyawa Abdullah. Maka Nabi itu pernah bersabda, aku ini laki-laki yang dilahirkan dari 2 orang laki-laki yang mau disembelih tapi nggak jadi. Yang pertama siapa? Nabi Ismail ya, leluhurnya beliau yang mau disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim tapi nggak jadi, batal. Karena apa?
diganti oleh Allah dengan seekor sesembelihan yang gemuk. Yang kedua, Abdullah yang mau disembelih oleh kakeknya Abdul Muthalib, tapi juga nggak jadi karena digantikan dengan menyembelih 100 ekor unta. Pertanyaannya, Nabi diasuh oleh Pak D yang mana? Tadi Pak D-nya Nabi ada berapa, Bu? Ada 9. Ada Pak D-nya Nabi yang kaya raya, namanya Abbas. Ada Pak D-nya Nabi yang dulu ketika Nabi dilahirkan sangat sayang kepada keponakannya ini. Bahkan saking senangnya mendengar berita atau kabar Muhammad dilahirkan, saking senangnya Pak D-nya ini membebaskan budaknya namanya Thuwaibah. Untuk apa? Untuk ikut menyusui keponakannya. Tapi sayang 1000 sayang, ketika Nabi mendakwahkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, balik jadi musuhnya Nabi, menentang dakwahnya Nabi, bahkan diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi nama surat. Siapa namanya? Abu Lahab. Abu Lahab ini Pak D-nya Nabi. Nama aslinya Abdul Uzza, tapi merintangi dakwahnya Nabi, jadi musuhnya Nabi. Termasuk juga istrinya Abu Lahab, budenya Nabi, namanya Ummu Jamil. Kalau Abu Lahab dulu terkenal suka menaruh kotoran unta di depan rumah, di depan pintu rumahnya Nabi. Jadi ketika Nabi keluar rumah itu yang diinjek apa, Bu? Kotoran unta. Kalau istrinya lebih parah, namanya Ummu Jamil, itu kerjanya adalah membawa kayu bakar. Untuk apa? Untuk disebar di jalan-jalan yang mau dilalui Nabi agar Nabi terluka kakinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Masyaallah. Nah, Nabi diasuh oleh Pak D yang mana? Nabi diasuh oleh Pak D-nya yang paling punya kasih sayang yang paling tinggi di antara Pak D yang lain. Akan tetapi Pak D-nya ini merupakan Pak D dari kalangan orang yang miskin, namanya Abu Thalib. Sadar diasuh oleh Pak D-nya yang bukan dari Pak D yang kaya. Kalau dibandingkan dengan Pak D yang kaya yang lain, Abu Thalib ini termasuk Pak D yang bukan orang kaya. Sadar diasuh oleh beliau, akhirnya Nabi berusaha mandiri selagi masih muda agar tidak merepotkan Pak D-nya. Pertanyaannya, apa usahanya Nabi sewaktu masih muda, Bu? Berdagang, terus menggembalakan kambing. Ini 2 aktivitas yang penuh dengan leadership, nilai kepemimpinan. Menggembala, bahkan ada sebuah hadis ya. Hadis ini dikutip dalam bukunya Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, judulnya Muhammad the Super Leader Super Manager, ketika beliau menjelaskan tentang hikmah penggembalaan. Di Nabi itu bersabda yang artinya, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia pernah jadi penggembala kambing. Jadi setiap Nabi sebelum diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul pembawa risalah, itu pernah jadi penggembala dulu. Sebut siapa nabinya ya. Coba kita lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika beliau tidak sengaja membunuh salah seorang dari suku Kipti. Di Mesir itu ada hidup 2 orang, 2 suku ya. Yang pertama suku Kipti, yang kedua Bani Israel. Kipti ini sukunya Fir'aun, bangsawan. Yang kedua Bani Israel, sukunya Nabi Musa, suku budak. 2 orang ini kelahi, berantem sama Nabi Musa, hendak dilerai karena perkelahian tidak seimbang. Dengan cara apa? Dipukul seorang di antaranya, dipukul dengan sekali pukul. Buk. Apa yang terjadi, Bu? Mati orang. Padahal tidak niat membunuh, hanya untuk melerai karena nggak seimbang perkelahiannya. Siapa yang mati? Yang mati orang Kipti, sukunya Fir'aun. Takut akan Fir'aun, Nabi Musa lari. Lari kemana? Lari ke Madian, sebuah perkampungan yang di situ ada seorang nabi, namanya Nabi Syu'aib. Ya, singkat cerita, Nabi Musa diangkat jadi mantunya Nabi Syu'aib, plus diamanahi untuk menggembalakan kambing-kambingnya Nabi Syu'aib. Nabi yang lain, Nabi Isa. Bahkan dalam Bible ya, dalam kitab Injil diistilahkan umat Nabi Isa dengan istilah apa, Pak? Ya, domba-domba. Nabi Isa juga penggembala. Kenapa? Nabi Isa itu juga pernah jadi seorang penggembala kambing. Termasuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah juga jadi penggembala kambing. Sekarang kita berpikir, kira-kira apa hikmahnya? Kenapa setiap nabi sebelum Allah utus menjadi seorang rasul kok jadi penggembala dulu? Pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita petik dari aktivitas angon atau menggembala. Kira-kira apa hikmahnya, Pak? Bapak Ibu sampun nate pirsa anak menggembalakan kambing? Ngapain aja? Yang pertama ada nilai pathfinding. Pathfinding menika artinya mencari ladang gembalaan yang subur agar hewan-hewan ternaknya bisa makan dengan kenyang. Orang Jawa bilang itu ngarit. Apa pelajarannya? Besok ketika jadi seorang pemimpin, dia harus bisa memastikan masyarakat, umat, rakyat yang dia pimpin tidak boleh ada yang kelaparan. Semua harus baik, semua harus sejahtera. Nilai yang kedua adalah directing. Directing itu artinya mengarahkan. Orang Jawa bilang itu giring. Apa hikmahnya? Besok ketika jadi pemimpin, dia harus bisa memberikan arahan yang benar, memberikan perintah yang baik, memberikan arahan yang jelas, benar, selamat kepada masyarakat yang dia pimpin. Nilai berikutnya apa lagi? Protecting, melindungi. Orang Jawa bilang itu njogo. Dari apa? Dari hewan buas, ya. Dari tersesatnya harus dijadikan satu supaya mereka kembali utuh. Apa hikmahnya? Besok ketika menjadi seorang pemimpin, dia harus bisa melindungi, jogo, melindungi orang-orang yang dipimpinnya dari segala mara bahaya yang mengancam mereka, agar mereka selamat dunia akhirat. Nilai berikutnya adalah reflecting, merenungi proses penciptaan alam semesta, karena sebagian besar aktivitas bocah angon itu di luar rumah, outdoor. Bapak Ibu sampun nate pirsa bocah angon kambing dalam rumah? Maka apa hikmahnya? Dia merenungi proses penciptaan alam semesta, melihat pergantian malam dan siang, melihat awan berwarna biru, melihat padang rumput, melihat gembalaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang memikirkan. Maka orang yang pernah mengalami aktivitas penggembalaan, yang pernah angon, itu biasanya punya nilai plus, punya sifat lebih yang tidak dimiliki oleh mereka orang-orang yang belum pernah mengalami aktivitas penggembalaan. Kira-kira sifat apa, Pak? Sifat nopo, Bu? Sabar. Loh, kenapa kok sabar, Mas? Lah iya, terbiasa berinteraksi dengan makhluk Allah yang sulit diatur dan tidak paham bahasa manusia. Bu, Pak, kalau ada hewan ternak berkumpul, sapi, kambing, kerbau, unta, yang paling gak bisa diem itu apa? Kambing. Kenapa? Karena punya libido yang paling tinggi di antara hewan ternak yang lain dan tidak paham bahasa manusia. Kalau bapak ibu paham bahasa manusia, bapak belok kanan, bapak belok kiri, paham. Tapi kalau kambing belok kanan, kambing belok kiri, apa jawab kambing? Susah. Maka dilatih sabarnya. Sebelum memimpin manusia, latihan sabar dulu mimpin kambing. Kenapa? Karena kadang manusia lebih sulit diatur daripada. Loh, betul enggak? Pak, Bu, kalau kambing
tidak ridho dipimpin manusia. Ini ada kambing marah sama penggembalanya. Apa risiko terbesar yang dihadapi oleh penggembala dari kambingnya? Diapakan sama kambing? Seruduk. Itu risiko terbesar. Tapi kalau ada manusia tidak rela dipimpin manusia lain, apa resikonya? Diseruduk? Tidak cuma diseruduk, Pak. Dikata-katain, dirasani, difitnah, dibully, diusir, bahkan ditembak. Maka sebelum mimpin manusia, latihan sabar dulu mimpin kambing. Karena Nabi itu disiapkan memimpin umatnya, harus punya kesabaran ekstra. Karena tabiat atau sunnatullah para nabi itu pasti mendapat perlawanan dari sebagian umatnya. Dan Nabi itu ketika dakwah, rintangannya luar biasa. Dakwah di kampung halamannya diboikotnya, difitnah. Dakwah ke Taif, kepada masyarakat Taif, sampai di Taif disambut dengan apa, Pak? Dengan lemparan batu sampai kaki beliau berdarah. Bahkan ketika melihat kaki beliau berdarah, seorang malaikat penjaga bukitnya sampai turun ya, menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, jikalau engkau berkenan akan aku balikkan ya, ditimpakan itu bukit kepada orang-orang Taif atas perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi SAW. Apakah Nabi marah? Coba kalau yang ditawarkan bapak atau ibu, bapak dilempari pakai batu, ada malaikat turun, mas, setuju nggak saya balikkan? Masya Allah. Nabi kita malah mendoakan mereka, ya mudah-mudahan nanti anak-anak mereka lah yang akan menyambut seruan dakwahku, seruan dakwahnya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam filosofi budaya Jawa itu, pemimpin sering disebutkan atau diistilahkan dengan istilah bocah angon. Kenapa? Karena tadi ya ada sebuah hadis, karena filosofinya dari agama Islam. Nah, seorang nabi sebelum diutus jadi seorang rasul, mereka jadi penggembala dulu. Maka ada sebuah syair yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Mohon maaf, Sunan Ampel yang menciptakan, dalam riwayat yang lain dipopulerkan Sunan Kalijogo. Syair ini menunjukkan tentang keberhasilan dakwah Islam di masa itu dengan bahasa simbolis. Judul syairnya apa, Bu? Lir-ilir. Apal mboten? Apal. Kalau apal, marilah kita syairkan bersama-sama, Setunggal kalih tiga. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh. Dodo tira kumitir bedah ing pinggir, dandamana kanggo sepo. Mumpung Padang, mumpung Jembar, ya sura. Masya Allah. Lir-ilir maknanipun menika ngelilir. Bapak Ibu sampun nate ngelilir kalau malam hari? Kenapa? Pipis. Bapak terbangun, tersadar, ngelilir. Kenapa? Karena orang Jawa di masa itu ngelilir, tersadar akan agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah. Innad dina indallahil Islam. Maka mereka berbondong-bondong ngerasuk agami Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka pada saat itu Islam menjadi agama mayoritas. Islam berkembang. Apa yang ditanam oleh para wali, oleh para ulama, yakni agama Islam sudah berkembang. Tandure wis sumilir. Maka Islam menjadi warna dominan di Pulau Jawa, agama mayoritas.
Dan sampai saat ini Islam disimbolkan di Indonesia dengan warna hijau. Tak hijau, royo-royo. Maka lambang NU warnanya, lambang Muhammadiyah warnanya, lambang MUI warnanya, logo halal warnanya, oh sudah ganti Pak. Hijau dulu, sekarang jadi biru. Hijau. Walaupun mereka sudah berislam, tapi mereka harus terus mempelajari agama yang baru mereka peluk. Layaknya pengantin baru yang baru belajar berumah tangga. Tak sengguh temanten anyar. Kepada siapa mereka belajar agama? Kepada para ulama dan para pemimpin. Para ulama dan pemimpin disimbolkan dengan syair nopo? Cah angon, cah angon. Kenapa bukan cah jenderal? Kenapa cah angon? Tadi filosofinya ya, para nabi sebelum menjadi seorang nabi diutus jadi penggembala dulu, latihan dulu. Apa tugas bocah angon? Penekno blimbing kui. Kenapa bukan penekno pelem kui? Atau penekno kambil kui? Tapi kenapa blimbing? Apa maksudnya? Berapa ruas blimbing? Apa makna 5? Rukun Islam. Terus sholat 5 waktu. Waktu saya ngisi di UGM, saya tanya sama mahasiswanya, Mas Mbak, apa makna 5? Ada yang ngajung, maknanya Pancasila Mas. Ya nggak apa-apa. Loh, yang merumuskan Pancasila itu sebagiannya para alim dan para ulama. Ada Mr. Kasman Singo di Mejo dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ada Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama. Maka sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Dan dalam pembukaan UUD 45 dijelaskan kemerdekaan kita itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, baru didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, merdeka kita itu atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Penekno blimbing kuwi. Maka ajaran agama Islam yang disimbolkan oleh blimbing yang bergerigi 5 itu harus dipanjat oleh bocah angon, oleh pemimpin, diambil saripatinya, diperas saripatinya. Untuk apa? Mohon maaf. Untuk diajarkan kepada rakyatnya yang dipimpinnya, agar mereka mempelajari Islam dengan benar, agar bocah angon bisa giring orang-orang yang dipimpinnya dari kepada surganya Allah ya, agar cah angon bisa jogo yang dipimpinnya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun cobaannya, maka pemimpin harus berusaha, wajib berusaha untuk bisa memastikan Islam itu tegak di muka bumi, lunyu-lunyu penen. Masya Allah. Kembali ke laptop ya. Selain menggembala, tadi apalagi aktivitas Nabi sewaktu masih muda? Berdagang. Bahkan di usia yang ketika itu Nabi masih belia, di umur 12 tahun, Nabi memberanikan diri untuk minta izin kepada sang Pakde. Pakde, ajarkan saya bisnis agar saya bisa membantu Pakde. Waktu itu orang Quraisy itu kalau dagang tidak cuma di rumahnya, tapi orang Quraisy itu punya kebiasaan ya Bu ya. Apa kebiasaan orang Quraisy? Allah berfirman tentang orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang Quraisy itu punya ilaf. Ilaf itu bermakna ciri. Ilaf itu artinya karakter atau ciri khasnya orang Quraisy itu apa? Rihlah. Rihlah itu berpergian.
mengembara. Rihlat asy-syita'i was-shaif, mengembara panas maupun di musim dingin. Sepanjang musim orang Quraisy itu berdagang, berpergian. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Jadi karakternya orang Quraisy itu suka berpergian. Anak muda sekarang menyebutnya dengan istilah jarum super. Betul. Jarang di rumah, suka pergi. Sampai di sini dulu, Pak. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa dari cirinya orang Quraisy ini ya? Apa hikmahnya kenapa Islam itu Allah turunkan di Quraisy, tidak Allah turunkan di Muntilan? Karena ciri orang Quraisy itu suka berpergian. Apa yang terjadi ketika Islam Allah turunkan di Quraisy? Maka Islam akan lebih mudah cepat tersebar di seluruh dunia. Bayangkan ketika Islam itu Allah turunkan di masyarakat yang sukanya di rumah aja. Wis ning omah wae. Sulit kan tersebarnya. Maka yang membawa Islam sampai ke Indonesia ini adalah mereka para pedagang dari Arab. Sambil dagang sambil menyebarkan Islam sehingga sampailah kepada kita. Nah, waktu itu musim panas Nabi merengek sama Pak D-nya agar bisa diajak ke Syam. Pertanyaannya di manakah itu Syam? Hari ini Syam itu jadi beberapa negara. Jadi sebagian Palestina, jadi Suriah, jadi sebagian Libanon, jadi sebagian Jordan. Dulu wilayah itu disebut dengan wilayah Syam. Berapa jarak dari Mekah menuju Syam? Kalau lihat di Google Maps itu Bu, kurang lebih jaraknya sekitar 1.500 kilo. Naik pesawat, saya dulu pernah diberikan oleh Allah kesempatan naik pesawat dari King Abdul Aziz di Jeddah menuju Jordan. Jadi kalau kita mau masuk ke Yerusalem ya, itu melalui Jordan lewat namanya Jembatan Al-Bay. Naik pesawat dari Jeddah menuju Jordan, direct flight, penerbangan langsung, itu butuh waktu 2,5 jam. Itu naik pesawat. Pertanyaannya dulu Nabi naik apa Bu? Ada pesawat? Nggak ada. Kereta? Nggak ada. Adanya apa? Unta. Kalau naik unta berapa jam? Ya hitungannya tidak jam, tapi berbulan-bulan. Dulu kan Nabi kita ketika Isra Mi'raj kan dicaci ya kan? Nggak mungkin cuma semalam dari Haram ke Aqsa bolak-balik, nggak mungkin cuma semalam. Kata salah seorang di antara mereka, naik unta paling cepat saja butuh waktu 1 bulan untuk berangkat dan 1 bulan untuk pulang. Itu unta tercepat. 2 bulan. Ini Nabi bukan cepet-cepetan, Nabi dalam rangka bisnis berdagang, itu lama waktunya. Sedangkan ketika itu berapa umur Nabi? 12 tahun. 12 tahun itu saat ini kelas pinten Bu? Kelas 6 SD, berapa jaraknya? 1.500 km. Naik apa? Di mana? Di padang pasir yang tidak ada AC-nya. Kalau sekarang kan pesawat ada AC-nya. Lo naik unta nggak mungkin ada AC-nya. Kalau panas, kepanasan. Kalau dingin, kedinginan. Satu-satu kendaraan yang bisa menembus gurun pasir yang tandus kering kerontang itu cuma unta. Maka unta sering disebut dengan perahu padang pasir. Karena apa? Karena hewan yang mampu berjalan di atas padang pasir gurun yang sangat luas tanpa air. Kenapa? Karena unta itu punya cadangan air. Dalam sebuah penelitian disebutkan unta itu Bu, mampu berjalan dengan kemampuan maksimalnya tanpa minum itu kurang lebih selama maksimal 10 hari. Karena dia bisa mengkonversi air di punuknya jadi tenaga. Tapi dia akan kehilangan dari 1/4 bobot tubuhnya, jadi kurus. Tapi ajaibnya, hebatnya, unta bisa mengembalikan bobot tubuhnya seperti semula
hanya dalam waktu 15 menit ketika minum air dipenuhi lagi. Jadi unta itu makan dan minumnya bisa jamak qasar. Saking canggihnya itu unta, maka Allah kan berfirman tentang unta, ya Bu ya. Apa firman Allah tentang unta? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah itu menciptakan unta? Canggih itu unta. Masya Allah. Karena keponakannya menunjukkan tekad yang luar biasa kepada Abu Thalib, bahwa beliau bersungguh-sungguh ingin berdagang, maka diajaklah ini keponakannya di umur 12 tahun untuk belajar berdagang. Maka ciri bisnisnya Nabi itu 3. Yang pertama jaraknya jauh, dekat Bu? Jauh. Yang kedua waktunya lama. Yang ketiga skalanya besar. Jadi nggak ecek-ecek. Karena jaraknya jauh, otomatis partai besar. Ada sekian ratus ya kontainer untanya itu untuk dibawa berdagang. Disinilah kemampuannya Nabi terasah. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan fisiknya, karena beliau menempuh jarak yang jauh, fisiknya terasah jadi kuat. Yang kedua, terasah kemampuan berkomunikasinya. Beliau ketemu dengan banyak orang, berkomunikasi kepada banyak orang. Yang ketiga, kemampuan bisnisnya Nabi terasah. Jadi beliau berusaha menawarkan apa yang beliau jual kepada orang lain dan membuat orang lain tertarik dengan apa yang beliau bawa. Kelak bermanfaat ketika beliau menjadi seorang nabi, bagaimana beliau ya membuat orang tertarik terhadap ajaran yang beliau bawa. Dan beliau memiliki 2 modal utama menjadi seorang pengusaha. Dalam sebuah teori bisnis disebutkan, the first capital in business is not money. Modal pertama menjadi seorang pedagang itu bukan uang, but trust plus kompetensi. Tapi dapat dipercaya dan punya kemampuan yang memadai untuk mengelola usahanya. Yang pertama apa? Dapat dipercaya. Nabi itu jujurnya luar biasa. Maka ketika beliau masih muda, beliau diberi gelar apa gelarnya? Al-Amin, artinya orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Udah dapat modal pertama jadi pedagang. Yang kedua, kemampuan. Kalau dihitung Pak, Bu, umur Nabi jadi pedagang dengan umur Nabi jadi Nabi, lebih lama mana? Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Memulai karir jadi pedagang umur berapa? 12 tahun. Wafat umur berapa? Lebih lama mana jadi? Lebih lama jadi pedagang. Biasa mengelola dagangan, mahir. Sampai beliau itu jadi rebutan para juragan di Mekah. Karena saking pinternya berdagang, para juragan di Mekah itu berebut agar bisa berpartner dengan Muhammad, karena beliau itu cerdas plus jujur. Maka beliau berkembang menjadi seorang pedagang yang sukses. Tadinya miskin jadi kaya. Akhirnya beliau menikah dengan seorang yang pernah jadi juragannya, pernah jadi bosnya. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Ini orang yang terkemuka di Mekah, kaya raya, cantik, menjadi primadonanya perempuan Mekah. Banyak para saudagar di Mekah yang mengincar, ingin jadi suami beliau. Diriwayatkan Khadijah itu hartanya 1/3 kekayaan di Mekah. Jadi 1/3 harta orang muntilan. Kalau diibaratkan Mekah itu muntilan, ada di orang ini, ada di perempuan ini, kaya raya. Nah, dulu itu pernah jadi
partnernya Nabi sewaktu masih muda. Nabi waktu itu umurnya 20 tahun. Banyak orang yang membicarakan kebaikan Nabi, sampai-sampai beliau itu tertarik juga dengan pemuda ini. Akhirnya diuji oleh Khadijah dengan cara dititipkan dagangan yang besar untuk dijualkan di Syam. Nah, Khadijah menitipkan seorang pelayan yang namanya Maisarah kepada Muhammad. Tujuannya apa? Nanti Maisarah menceritakan kebaikan-kebaikan Muhammad ini kepada juragannya. Jadi pengen tahu sebaik apa sih Muhammad itu, maka dititipkan mata-mata itu ya. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Sepanjang jalan tuh Maisarah itu terpukau dengan kebaikan Nabi. Caranya berdagang, kejujurannya, sifat baiknya. Sampai di tengah jalan di Syam, mereka berdua ketemu dengan seorang pendeta Nasrani namanya Mastura. Nah, si Mastura ini, pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad. Cirinya apa? Ada awan yang menyelubungi beliau, dan beliau itu duduk di sebuah pohon, di mana dalam manuskripnya orang Nasrani nanti di pohon itu ada calon nabi yang duduk di situ, dan ada stempel kenabian. Jadi dalam dada beliau itu, seperti nabi-nabi yang lainnya juga, ada bekas penyakit kusta. Seperti bekas penyakit kusta itu merupakan stempel kenabian. Dibuka oleh Mastura, ada stempel kenabian itu, dicium oleh Mastura. Kemudian Mastura dibilang, orang yang bersamamu itu besok jadi nabi. Diceritakanlah kisahnya ini kepada Khadijah. Mantap Khadijah, pengen jadi istrinya Nabi. Jadi anak muda sekarang yang nembak duluan siapa, Bu? Yang mengutarakan perasaan terlebih dahulu yang perempuan. Tapi pakai adab, tidak langsung SMS atau WA, maukah engkau menikah denganku? Enggak begitu. Tapi dengan perantara.
dari umur 30
Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Dan Khadijah lah yang pertama kali mendeklarasikan keislamannya di hadapan suaminya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Khadijah lah yang memilihkan mentor, orang yang paham tentang kitab Allah. Khadijah ketika mendengar kisahnya Nabi teringat tentang ceritanya Maisarah dulu. Besok orang yang denganmu ini akan jadi Nabi. Maka beliau mempertemukan Nabi kita dengan sepupunya Khadijah binti Khuwailid yang paham kitab Taurat, paham kitab Injil, buta, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang monoteis, ya, menuhankan satu Tuhan, dia tidak menyembah berhala. Ketika kemudian mendengar suami Khadijah bercerita, maka Waraqah bin Naufal berkata, mulai saat ini siapkan dirimu, karena mulai saat ini umatmu itu akan menjadi musuhmu, bahkan akan memfitnahmu, mengusirmu, bahkan membunuhmu. Kaget mereka berdua, umatku akan mengusirku atau membunuhku? Begitulah sunnatullah para nabi sebelum kamu, gitu ya. Maka siapkan dirimu. Dan beliau berdoa kepada Allah agar diberikan umur yang panjang untuk bisa memberikan pembelaan terbaiknya kepada suami Khadijah saat suami Khadijah harus terusir dari kampung halamannya di Mekah. Prediksinya terjadi, ya, Nabi harus hijrah kan? Dari mana? Dari Mekah menuju Yathrib, menuju Madinah. Masya Allah. Ini suami istri yang begitu luar biasa. Maka Nabi itu sangat sayang kepada Khadijah. Satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah dipoligami itu Khadijah. Nabi baru berpoligami setelah Khadijah meninggal. Jadi Nabi itu pernah mengalami 2 periode. Di dua-duanya ada contoh dari Nabi. Kita bermonogami, ya, 1 istri, ada contoh Nabi. Nabi ketika beristri Khadijah gak pernah berpoligami. Setelah Khadijah meninggal baru beliau berpoligami. Maka besok Bu, kalau bapak mau nikah lagi kasih syarat. Apa syaratnya? Langkahi dulu. Nggak, bercanda. Tapi jangan kita menudingnya Nabi tukang kawin. Istrinya Nabi itu 12. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis, dituduhkan Nabi itu haus seks dan Nabi itu istrinya banyak. Tunggu dulu, tunggu. Lihat profil istri-istrinya Nabi. Saya ambil contoh. Ketika Khadijah meninggal, Nabi itu menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Saudah binti Zum'ah ini seorang janda. Ketika dinikahi oleh Nabi, umurnya itu sudah mencapai hampir 70 tahun. Kulitnya hitam, punya banyak anak. Pertanyaan saya, kalau Nabi haus seks, Nabi nikah sama? Tidak sama yang 70 tahun. Nikah sama yang muda-muda. Kebanyakan istri-istri Nabi itu janda yang usianya di atas 50. Ada nggak yang muda? Ada, tapi cuma sedikit. Sama Fatimah binti Abu Bakar dan Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ini tadinya seorang budak yang dihadiahkan Raja Mesir kepada beliau, ya, ini khusus Nabi. Nabi itu khusus, maka bisa 12 istri. Khusus Nabi. Kalau bapak tidak boleh ya Pak ya. Maksimal 4, itu pun kalau bisa adil. Berat. Taib. Maka ketika istri yang lain, yang paling pencemburu itu siapa Bu? Fatimah, ya. Fatimah istrinya, ya, Aisyah binti Abu Bakar. Fatimah putrinya. Aisyah binti Abu Bakar itu sangat pencemburu. Sampai-sampai ketika beliau mendengar suaminya mengenang Khadijah. Jadi ketika beliau menyembelih kambing, itu daging pertama itu diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Sampai terbakar api cemburunya. Kenapa yang dibahas itu Khadijah yang sudah tua? Bukankah engkau mendapatkan yang lebih muda? Mendengar kata-kata itu, wajahnya Nabi berubah, tidak berkenan. Maka Nabi bersabda, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku.
Dialah yang pertama kali beriman kepadaku sebelum orang-orang yang lain beriman. Dialah yang pertama kali menolongku dengan hartanya di saat orang-orang yang lain memboikotku. Dialah orang yang pertama kali menolongku di saat orang-orang yang lain menyakitiku. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisiku. Sadar istrinya, ya, Aisyah binti Abu Bakar, bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hadapan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam 7. Semoga ada manfaatnya. Itulah potret bagaimana kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan beliau mendidik ya keluarganya, dan kita diwajibkan untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila salah ucap, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.